ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, dan kami akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Siap untuk memuji Tuhan? Kedua kakiku
kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi berjumpa dengan Kak Syafli. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menjadi anak-anak yang manis, yang duduk taat dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahami dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, disiapkan dulu Alkitabnya ya. Yang sudah siap, boleh kita langsung buka yuk cerita Alkitab hari ini di kitab Matius, yaitu di Perjanjian Baru, pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Oke, yang sudah dapat ayatnya katakan haleluya. Wah, kira-kira cerita menarik apa ya hari ini? Judul perikop hari ini yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Sebelum Kak Shirley baca, adik-adik kira-kira masih ingat tidak ya cerita dari minggu lalu? Cerita dari minggu lalu yaitu tentang Yesus dielulukan di Yerusalem. Begitu. Nah, ternyata dari cerita minggu lalu masih bersambung loh ke cerita minggu ini. Yuk sama-sama kita baca. Oke. Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Adik-adik, ternyata di Alkitab ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Apa yang terjadi di bait Allah? Yaitu Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah, adik-adik, bait Allah ini berbeda dengan gereja. Kalau gereja kita bisa masuk langsung ke gereja untuk beribadah. Sementara di bait Allah itu terdapat halaman atau pelataran bait Allah. Di pelataran atau di halaman bait Allah ini dibagi menjadi 3.
Yang pertama yaitu untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, para pedagang yang disebutkan ini tadi ada di pelataran yang untuk orang-orang bukan Yahudi, begitu. Kemudian untuk yang kedua, pelataran yang kedua itu atau di halaman bait Allah itu dibagi lagi. Yang kedua yaitu untuk para kaum perempuan, tapi khusus bangsa Yahudi, begitu. Jadi perempuan-perempuan Yahudi yang boleh masuk ke pelataran atau halaman bait Allah itu. Dan satu lagi yaitu untuk para laki-laki Yahudi, khusus untuk para laki-laki Yahudi yang nantinya boleh masuk ke bait Allah. Tapi di bait Allah itu karena sangat suci, jadi yang melayani di dalam yaitu hanya para imam dan orang-orang Lewi, seperti itu. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus marah? Yaitu Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Berarti di halaman bait Allah yang bukan untuk orang-orang Yahudi tadi. Di sana Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, serta Yesus sangat marah dan berkata kepada mereka bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wah, Yesus marah sekali, mejanya dibalikkan semua. Kemudian para pedagang yang ada di sana juga dilepaskan semua. Merpati-merpati yang ada di dalam sangkar, kemudian kambing domba yang ada di sana juga dilepaskan semua. Karena apa? Karena Yesus sangat marah. Orang-orang pergi ke bait Allah tujuannya sudah bukan untuk berdoa lagi atau bukan untuk menyembah Allah lagi, tapi lebih memilih untuk kesenangan dirinya sendiri, yaitu berjual beli atau berdagang seperti di pasar. Padahal Tuhan Yesus sudah menyebutkan bahwa rumahku akan disebut rumah doa, yaitu semua bangsa akan datang untuk berdoa di bait Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat marah ketika melihat hal itu. Loh Kak, di sana kok juga ada penukar-penukar uang? Ya, karena ketika di bait Allah kita nggak bisa langsung beli kambing, domba ataupun merpatinya itu menggunakan uang mata uang selain mata uang yang berlaku di bait Allah. Jadi harus, misalnya kayak kita dari Indonesia ada mata uang rupiah, itu kita harus tukarkan dulu ke penukar uang menggunakan mata uang yang berlaku di bait Allah, baru kita bisa membeli merpati atau kambing domba. Loh, buat apa Kak merpati atau kambing domba ini yang ada di sana? Yaitu untuk korban bakaran. Jadi kita bisa memberikan korban bakaran untuk dipersembahkan di bait Allah, seperti itu. Makanya di sana di pelataran atau di halaman bait Allah yang untuk orang-orang bukan Yahudi itu banyak para penukar uang dan para penjual atau para pedagang, seperti itu. Lanjut lagi, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus sangat marah? Semua tadi balik mejanya, merpati-merpatinya dilepas. Karena Tuhan Yesus sangat marah, orang-orang kesana bukan untuk berdoa, tapi untuk mencari kesenangan pribadi. Nah, lalu setelah itu, setelah keadaan menjadi agak sedikit lebih tenang, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang mendatangi Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan mujizatnya terhadap orang-orang buta dan timpang ini, yaitu mereka disembuhkan. Hingga anak-anak kecil yang ada juga di situ juga di bait Allah yang melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu mereka memuji, memuliakan dan bersorak-sorai dan mengatakan Hosana bagi anak Daud, memuji-muji Allah, memuji-muji Yesus yang telah melakukan mujizat
Nah, karena anak-anak yang kecil ini tadi memuji Tuhan Yesus atas mujizatnya yang luar biasa, orang-orang ahli Taurat ini atau imam-imam kepala ini menjadi merasa sangat jengkel. Makanya mereka berkata, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus jawab apa? "Aku dengar." Nah, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Wah, ternyata memang sudah dituliskan dalam Alkitab bahwa ketika berada di bait Allah, Yesus itu menerima puji-pujian dari anak-anak. Dari anak-anak, yaitu anak-anak yang berseru-seru Hosana bagi anak Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dimaksudkan. Begitu. Nah, adik-adik, setelah itu Yesus pergi meninggalkan mereka dan keluar kota ke Betania. Dan bermalam di situ. Itu cerita ketika Yesus menyucikan bait Allah. Adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita Alkitab, yaitu Yesus menyucikan bait Allah? Yaitu bahwa ketika kita pergi ke gereja, kita harus ingat tujuan kita pergi ke gereja adalah untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika adik-adik datang sekolah minggu, baik ada ataupun tidak ada acara yang spesial, atau misalnya nggak ada lomba-lomba, nggak ada perayaan, adik-adik tetap bersemangat untuk beribadah di gereja, yaitu di Smiling Kids, seperti itu. Karena memang Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berharap semua gereja dapat menjadi rumah doa. Begitu. Jadi memang tujuannya adik-adik ke gereja adalah untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, yang kedua, apalagi yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa Allah itu kudus. Allah itu kudus, sehingga ketika kita akan berangkat ke gereja, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Selain itu, kita juga harus bersikap baik dan sopan selama berada di dalam gereja. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita buka yuk ayat emas atau ayat hafalan kita di minggu ini. Ayatnya yaitu di kitab Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7c. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Oke, sekali lagi ya Kak Shirley ulangi. Ayat hafalan kita atau ayat emas kita hari ini ada di Yesaya 56 ayat yang ke-7c. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Oke, silakan dihafalkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami, boleh mengingatkan setiap kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak yang memikirkan hal-hal yang baik, ya. Kami boleh berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kami di surga, dan janganlah buat kami untuk kami khawatir akan apapun yang kami miliki, karena kami tahu bahwa setiap apa yang kami miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.